Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valen Febrianti, biasa dipanggil Valen, mahasiswa Teknik Biomedis Angkatan 2021 dari Universitas Erlangga dengan NIM 082 111 733 017. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai rangkuman medan elektromagnetik. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Lalu, pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah deskripsi singkat mengenai medan elektromagnetika. Lalu ada review vektor, gradien, divergensi, dan curl medan elektrostatis, dan tidak lupa juga mengenai medan elektrostatis. Lalu ada medan listrik, potensial listrik, hingga usaha dan energi dalam elektrostatika. Lalu, yang pertama adalah apa itu medan elektromagnetika? Di sini saya akan menjelaskan mengenai medan elektromagnetik. Jadi, medan elektromagnetik merupakan salah satu bahasan dalam elektrodinamika. Elektrodinamika sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara listrik, magnet, dan fenomena mekanika. Sebelum kita masuk ke medan elektrostatis, kita akan mereview sedikit mengenai vektor. Review vektor, vektor akan dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama adalah besaran skalar, adalah besaran yang hanya memiliki nilai besaran saja tanpa arah. Lalu besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai besaran serta arah. Jadi perbedaan dari keduanya adalah adanya dan tidak adanya arah. Lalu contoh besaran skalar adalah panjang, massa, suhu, dan waktu. Lalu contoh dari besaran vektor adalah kecepatan, gaya, perpindahan, dan momentum. Lalu operasi pada vektor. Yang pertama adalah jika skalar plus minus skalar akan menghasilkan skalar. Lalu jika vektor plus minus vektor juga akan menghasilkan vektor. Lalu skalar dot skalar akan menghasilkan skalar. Jika skalar dot vektor akan menghasilkan vektor. Lalu vektor dot vektor akan menghasilkan skalar. Jika vektor plus vektor akan menghasilkan vektor baru. Selanjutnya adalah sistem koordinat. Sistem koordinat Kartesian adalah sebuah sistem koordinat yang dibentuk oleh tiga buah garis lurus yang saling tegak lurus. Ketiga garis lurus ini membentuk sumbu-sumbu X, Y, dan Z dalam sistem koordinat ini. Contohnya ada di gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada divergensi. Divergensi sendiri akan mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar, sehingga dirumuskan dalam koordinat Kartesian menjadi seperti tersebut. Jika nablah dot vektor V akan menghasilkan do Vx per do X plus do Vy per do Y plus do Vz per do Z. Lalu sifat-sifat dari divergensi misalkan F, X, Y, Z, dan G, X, Y, Z adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. Ada fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z, serta A dan B adalah bilangan real, maka berlaku 4 rumus berikut. Lalu gradien. Yang kedua adalah gradien, merupakan suatu fungsi T yang terletak dalam koordinat Kartesian sehingga didapatkan rumus berikut. Nablah vektor T sama dengan I do T per do X plus J do T per do Y plus K do T per do Z, di mana nablah vektor T adalah suatu kuantitas vektor. Lalu pada gradien dengan turunan arah akan menghasilkan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada curl. Merupakan vektor dalam koordinat Kartesian juga sehingga dirumuskan sebagai berikut. Nablah X vektor V sama dengan I buka kurung do Vz per do Y minus do Vy per do Z tutup kurung plus J buka kurung do Vx per do Z minus do Vz per do X tutup kurung plus K
do Vy per do X minus do Vx do Y tutup kurung. Di mana sifat-sifat curl adalah misalkan F, X, Y, Z, dan G, X, Y, Z adalah fungsi vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. Dan A adalah bilangan real, maka berlaku 6 rumus berikut di bawah ini. Lalu Laplacian. Laplacian adalah beberapa persamaan yang berkaitan dengan persamaan Laplacian. Contohnya adalah Laplacian dalam koordinat Kartesian akan menghasilkan rumus vektor nablah dot nablah V sama dengan nablah kuadrat V sama dengan do kuadrat Vx per do X kuadrat plus do kuadrat Vy per do Y kuadrat plus do kuadrat Vz per do Z kuadrat. Lalu, pada Laplacian turun kedua terdapat 3 rumus berikut, yang dimana akan menghasilkan 0. Dan nablah kuadrat vektor A dikenal sebagai Laplacian. Selanjutnya adalah flux Gauss atau hukum Gauss. Flux Gauss atau hukum Gauss adalah salah satu hukum dasar elektrostatika yang menghubungkan medan listrik dengan muatan listrik. Hukum Gauss menyatakan bahwa flux medan listrik yang melintasi sebuah permukaan tertutup sama dengan muatan listrik bersih yang terdapat di dalam permukaan tersebut, dibagi dengan konstanta vakum. Yang di kiri ini merupakan rumus dari hukum Gauss, dan ini adalah pengertian dari rumus tersebut. Ada yang flux medan listrik yang melintasi permukaan tertutup, E adalah medan listrik, dA adalah elemen luas pada permukaan tertutup, Q adalah bermuatan listrik bersih di dalam permukaan tertutup. Dan konstanta vakumnya bernilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per nm kuadrat. Dan ini adalah contoh dari gambar dari hukum Gauss. Selanjutnya, apa itu medan elektrostatis? Medan elektrostatis terjadi ketika dua benda masing-masing memiliki muatan listrik yang berbeda. Sebuah benda disebut bermuatan negatif jika memiliki kelebihan elektron relatif terhadap lingkungannya. Sebuah benda disebut bermuatan positif jika kekurangan elektron relatif terhadap lingkungannya. Lalu ada medan listrik. Yang pertama, medan vektor yang terbentuk di sekitar benda bermuatan listrik dan mempengaruhi muatan listrik lainnya. Ini ada rumus yaitu E sama dengan F per Q0 per KEQ per R kuadrat. Ini ada karakteristik dari medan listrik. Yang pertama adalah garis medan listrik keluar dari muatan positif ke arah muatan negatif. Lalu yang kedua, garis medan listrik selalu tegak lurus terhadap permukaan muatan. Yang ketiga, tak ada satupun garis medan listrik yang bersentuhan atau berpotongan. Yang keempat, densitas garis medan listrik tinggi di daerah yang melengkung. Yang terakhir adalah permukaan ekuipotensial selalu tegak lurus terhadap garis-garis medan. Selanjutnya, muatan diskrit. Medan listrik pada suatu titik dalam sistem diskrit dapat dihitung dengan menggunakan hukum Coulomb dan prinsip superposisi. Prinsip superposisi menyatakan bahwa medan listrik pada suatu titik akibat dari beberapa muatan listrik adalah hasil penjumlahan medan listrik pada titik tersebut yang disebutkan oleh setiap muatan listrik secara individual. Lalu terdapat rumus dari muatan diskrit sebagai berikut. Selanjutnya, muatan pada muatan kontinu. Medan listrik yang dihasilkan oleh distribusi muatan yang kontinu seperti kawat berarus atau plat kondensator. Pada kasus ini, distribusi muatan tidak terbatas pada titik-titik diskrit, melainkan terdistribusi secara kontinu dalam bentuk garis, permukaan, atau volume. Menghitung medan listrik pada suatu titik di sekitar distribusi muatan kontinu dilakukan dengan mengintegrasikan medan listrik dari setiap elemen muatan yang terdistribusi dalam ruang. Ini adalah beberapa contoh dari muatan listrik. Muatan kontinu. Selanjutnya adalah potensial listrik. Potensial listrik bagi distribusi muatan terlokalisir.
Fungsinya yaitu VR sama dengan minus integral L terhadap 0, yaitu E vektor dot dl merupakan potensial listrik, di mana titik 0 adalah acuan standar. Lalu bila ditetapkan bahwa titik acuan berada di jarak tak hingga, maka potensial listrik bagi muatan yang ada di pusat koordinat adalah VR sama dengan minus 1/4 pi epsilon 0 integral L tak hingga Q per R kuadrat dr aksen sama dengan minus 1/4 pi epsilon 0 minus Q R aksen R terhadap tak hingga akan menghasilkan VR-nya itu dari Q per 4 pi epsilon 0 R. Lalu ini ada beberapa contoh dari potensial listrik, yaitu ini ada rumus yang pertama adalah VR ya, sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 R. Lalu yang kedua ada VR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma N I sama dengan 1 Q1 per R1. Lalu ada vektor R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral dari rho per R vektor aksen per pi d pi aksen, yaitu di mana sumber muatannya memiliki volume. Lalu jika sumber muatannya berupa muatan garis, itu terdapat rumus dq per lambda dl, di mana lambda per q per l akan menghasilkan V vektor R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral lambda R vektor aksen per R dl aksen. Lalu jika sumber muatannya berupa muatan permukaan, dq per misalnya dA ada Q per A. Lalu akan menghasilkan rumus V vektor R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral ini lalu R vektor aksen per R dA aksen. Lalu kondisi batas pada potensial listrik pada bidang atas, rumusnya adalah V atas minus V bawah, di mana minus integral B terhadap A adalah vektor E dot dl. Karena dl sama dengan 0, maka V atas minus V bawah akan menghasilkan 0. Sehingga V atas sama dengan V0 atau V bawah. Lalu usaha dan energi. Energi potensial adalah energi kinetik, dapat dilihat sebagai bentuk energi yang terkait dengan partikel bermuatan. Energi potensial listrik dilakukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain dalam medan listrik. Usaha dilakukan untuk memindahkan muatan Q dari suatu titik dalam medan listrik dengan potensial V1 ke titik lain dengan potensial V2. Diberikan persamaan sebagai berikut. V sama dengan Q buka kurung V2 per V1 tutup kurung. Lalu pada usaha total pada distribusi muatan dengan muatan lebih dari 1, yaitu W sama dengan 1/4 pi epsilon 0, lalu ada sigma N I sama dengan 1 dan sigma J sama dengan 1 dan J lebih besar dari 1 akan menghasilkan Q1 QI QJ dengan PIJ. Selanjutnya mengingatkan kembali bahwa gaya kolom termasuk dari gaya konservatif. Gaya konservatif sendiri merupakan gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total pada partikel atau benda saat bergerak. Usaha oleh gaya kolom merupakan usaha konservatif dengan W konservatif. Lalu untuk rumus energi potensial listrik yaitu W sama dengan minus W konservatif. Lalu energi potensial listrik untuk distribusi muatan pada kontinu tergantung dari kerapatannya. Untuk muatan garis yang kerapatannya lambda, energi totalnya adalah W sama dengan 1/2 integral lambda VDL. Lalu untuk muatan permukaan yang kerapatannya sigma, energi totalnya adalah W sama dengan 1/2 integral dari sigma VDA.
Lalu, untuk muatan volume yang kerapatannya rho, energi totalnya adalah W sama dengan 1/2 integral rho V dr. Sekian penjelasan saya mengenai rangkuman dari medan elektromagnetik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.